Saya perlu memahami hal-hal ini lebih dalam sebelum melaporkannya kepada Anda. Tentang Cindy, hal yang saya bicarakan dengan Anda sebelumnya. Baik, saya mengerti. Saya akan menyuruh seseorang untuk menanganinya. Sampai jumpa. Ya. Manajer Yan. Tampaknya budaya perusahaan Bos Shen juga termasuk tidak terlalu memperhatikan hal-hal kecil. Saya benar-benar minta maaf. Maaf. Manajer Yan datang sangat pagi. Semoga Anda tidak hanya tidur dan lupa memberikan rencana kepada saya. Kapan saya pernah lupa apa yang Anda minta? Ini adalah data yang disusun ulang berdasarkan kesimpulan rapat terakhir di perusahaan Anda. Pada model keuntungan yang paling diutamakan, telah dilakukan penambahan detail. Fokusnya adalah pada perencanaan cara menghasilkan keuntungan. Silakan diperiksa. Rencana yang dibuat semalaman. Seberapa bagus itu? Maka tolong manajer yang memeriksanya dengan teliti. Secara objektif dan cermat. Hampir terlambat hari ini karena makan siang di tempat itu. Baiklah, ajak saya makan siang nanti. Tidak tahu. Manajer Yan ini adalah mantan istri Bos Shen. Bos Shen pernah menikah. Anda bisa melihatnya perlahan. Saya selalu mengira dia dengan Bos Hao. Kenapa masuk angin? Tidak mungkin ada yang memaki saya. 10 dari 9 kemungkinan adalah monyet. Apa kamu melakukan sesuatu yang tidak bisa diandalkan lagi? Bukan saya yang tidak bisa diandalkan, saya beritahu kamu. Shen Hou ini, begitu melihat Yan Xian langsung hilang akal. Dan tidak membiarkan saya membicarakannya. Cemburu. Mengapa saya cemburu pada Yan Xian, kalau cemburu juga cemburu padamu? Malam itu kalian minum, sampai larut malam ngobrol apa? Apa yang dibicarakan tidak perlu kamu tahu. Tapi kamu bisa bilang ke Shen Hou saya banyak memujinya. Saya sudah berbuat baik padanya. Lalu apa reaksi Yan Xian? Tidak ada reaksi. Lihat apa yang saya bilang. Yan Xian tidak akan begitu mengenang masa lalu. Kalau tidak, dia tidak akan tega menghilang selama 3 tahun. Shen Hou sangat menderita, karena dia mungkin benar-benar akan tetap lajang seumur hidup. Kamu bukan Yan Xian, bagaimana kamu tahu apa yang dia pikirkan? Saya perlu tahu apa yang Yan Xian pikirkan. Dia pasti tidak ingin Shen Hou hidup tenang. Sempit. Bukan saya yang sempit, kalian yang terlalu munafik. Bukan katanya mantan itu musuh. Masa ia ada orang yang berharap mantannya hidup bahagia? Yang bilang mantan itu musuh itu munafik. Kamu pernah suka seseorang kalau dia tidak bahagia. Kamu pasti sedih. Hanya dengan melihat dia menjadi lebih baik baru bisa membuktikan. Dulu saya tidak salah mencintai orang. Kayaknya ada benarnya juga. Zhao Yuhuan, kamu sudah bersama saya begitu lama kok masih belum paham wanita. Saya ngerti wanita lain, buat apa ngerti kamu aja udah cukup. Jangan banyak omong, kerjakan yang penting. Lihat nih hotel yang saya pilih ini gimana. Tinggi tapi tetap rendah hati. Mewah tapi ada maknanya, benar kan? Iya, mewah banget. Kamu mau kasih tahu seluruh dunia kalau saya Wei Tong nikah sama anak orang kaya yang bodoh ya? Kemarin pulang kerja saya lihat Bos Shen masih sibuk. Ya, saya dengar dia beberapa hari ini kerja terus tanpa henti. Kayaknya hari ini juga. Bos Shen juga susah, kemarin saya lihat dia bawa tas besar kecil buru-buru keluar. Kayaknya mau ke panti jompo jenguk seseorang. Nggak tahu juga orang itu apa hubungannya sama dia.
Gak ganggu kamu kan? Saya sudah selesai menulis. Kamu beli makanan pulang. Karena kamu tidak punya waktu. Toko ini saya temukan tidak sengaja. Pemiliknya adalah... Saya pikir kamu di Amerika tinggal begitu lama. Mungkin sangat rindu. Ayo makan. Coba dulu yang ini. Ini setiap kali saya ke toko mereka. Pasti pesan menu ini, ayo makan selagi hangat. Ayo. Bukan ini makanan favoritmu, ikan masak asam manis. Kamu juga suka. Shen Ho. Barusan saya bicara agak keras. Maaf ya. Kalau begitu bisakah kamu kasih tahu? Bagaimana kamu tahu ibu saya di panti jompo mana? Wei Tong yang kasih tahu saya, tapi jangan salahkan dia. Saya selalu berhati-hati, tidak pernah menampakkan diri di depan Tante Fang. Tante Liu tinggal di sini. Dia baik-baik saja akhir-akhir ini. Baik-baik saja. Mungkin kamu mau masuk melihatnya. Tidak. Jangan ganggu istirahatnya ngomong-ngomong. Tolong bantu saya sampaikan ini kepadanya. Agak berat loh. Pak, apakah kamu keluarga Tante Liu? Dia adalah keluarga saya. Jangan bilang dia, saya datang menjenguknya. Saya akan datang lagi lain kali. Cepat makan. Saya baru saja mengajukan ke perusahaan permohonan investasi. Segitu cepatnya memutuskan. Mendapat kepercayaan investor, bukankah kamu harus senang? Sangat senang. Hanya saja saya merasa seharusnya diteliti lagi. Saya baru pertama kali dengar pendiri mengajukan permintaan seperti ini. Karena dengan begitu saya masih bisa bertemu kamu. Coba cicipi yang ini. Besok saya akan ke Linjiang untuk urusan dinas, untuk membahas kerjasama platform pendidikan offline. Kalau manajer Yan ada waktu, mungkin bisa ikut. Sebagai penelitian lebih dalam. Baiklah. Cepat makan.
Xiao Yu, kamu gila ya, kamu telepon saya tidak saya angkat. Kamu tidak tahu telepon lagi. Maaf. Pin. Apa ada masalah? Ini kamu masih ingatkan? Bukan ini yang saya berikan ke Cheng Xiuan itu. Kenapa ada di kamu? Saya tahu botol ini kamu simpan lama sekali. Sendiri juga tidak tega minum diberikan ke dia. Saya lihat dia simpan tidak diminum, saya minta kembali. Terima kasih kalau tidak. Saya kasih alamat hotel saya, kamu kirimkan saja. Saya tidak ada rencana begitu botol ini. Saya hanya menyimpannya untuk kamu. Siapa tahu suatu hari nanti aku lagi baik hati. Aku bakal minum sendiri. Jangan kau minum ya. Sudah waktunya, udah malam. Aku harus tidur, bye-bye. Aku? Wah, kau ini Xiao Yu. Sudah bisa main tebak-tebakan ya? Bagus. Aku penasaran nih. Siapa yang lebih jago? Aku tunggu kau kembali ketemu aku. Senang. Besok kita siapkan lagi rencana ini ya. Bos Shen. Kalau ada perkembangan terbaru aku akan kabari kalian. Bagus, kalau bisa kerja sama dengan Bos Shen kita pasti sangat terhormat. Tidak usah sungkan, kita pergi dulu. Oke, sampai jumpa Bos Shen, sampai jumpa. Gimana manajer yang kemampuan negosiasi bisnisku? Sudah puas? Lumayan. Bisa dapat pujian dari manajerian. Kayaknya 3 tahun kerjaku nggak sia-sia. Sekarang mau kemana? Ajak kamu ke tempat yang bagus. Ayo Pak. Oke. Gak nyangka bakal jadi begini. Bagus banget. Gak tahu kunci waktu itu masih ada nggak? Teman. Lu ketemu lu. Cuma agak berkarat. Ini namanya kunci cinta. Asal kita kunci-kunci, kita berdua jadi satu. Kita berdua nggak akan pernah terpisah, ini namanya kunci cinta seumur hidup. Platnya juga masih ada. Sudah kubilang kan. Semuanya bisa ketemu lagi.
Terima kasih. Ayo. Tuan Shen, ini kartu kamar untuk 2 kamar yang Anda pesan, silakan disimpan. Terima kasih. Aku ingat dekat hotel ada danau ya. Ya, Anda bisa lewat belakang hotel. Lewat restoran langsung sampai. Oke, terima kasih. Tolong antar barang bawaan saya ke kamar. Oke, tidak masalah. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Tidak menyangka kamu masih ingat tempat ini. Aku cuma iseng pengen lihat-lihat. Ayo kita pergi. Xiao. Bisa nggak kamu temani aku sebentar lagi? Sudah 3 tahun. Aku selalu menunggumu. Kamu lebih baik fokus sama perusahaanmu. Jangan lupa tujuan kita datang ke sini. Lalu setelah itu, Aku akan ke Amerika. Xiao sudah 3 tahun. 3 tahun ini aku selalu mengirimimu pesan. Selalu meneleponmu. Tapi kamu tidak pernah membalas. Sekarang kamu muncul lagi di hadapanku. Aku yakin ini pasti kehendak Tuhan. Yang terbaik untukku. Aku tidak ingin seperti dulu lagi. Kali ini aku pasti akan memelukmu erat-erat. Selamat datang di pesawat. Hati-hati melangkah. Silakan masuk, selamat datang di pesawat. Seru banget. Main-main seru. Halo, tolong berikan saya makanan pesawat.
Maaf, dia tidak tahu. Pak Tua, bukankah sudah kubilang? Pesawat ini tidak ada makanan pesawat. Kenapa pesawat ini tidak ada makanan pesawat? Aku lapar. Kenapa di rumah nggak makan? Sudah ku bilang aku nggak mau makan mie. Seumur hidup makan mie, kenapa hari ini tiba-tiba nggak mau makan mie? Aku sama kamu seumur hidup, semakin main semakin sakit, apa kamu juga nggak mau? Sama aku lagi, terbang main seru. Apa yang kamu omongin kamu ini beneran? Semakin main semakin asik mikir apa aja. Aku Aku nggak mau duduk sama kamu. kamu ini beneran. Beneran bikin pusing. Sudah berapa kali ku bilang pesawat ini tidak ada makanan pesawat, sudah berapa kali ku bilang. Dia sampai sekarang beneran. Si tua ini semakin ngomong apa sih? Beneran bikin kesal. Manajer yang urusan di Shensi sudah saya selesaikan. Oke, ngerti, terima kasih ya, sudah bekerja keras. Makin main makin seru. Gak apa-apa, Anda terlalu baik, sebentar lagi saya akan mengirim detailnya, maaf ya. Kepada Anda. Terima kasih, makin main makin seru. Oke, terima kasih, makin main makin seru, saya sudah naik pesawat. Makin main makin seru, dadah, makin main makin seru. Semuanya saya sudah naik pesawat. Kali ini saya pergi ke kota ajaib untuk mencari lokasi film kelulusan saya. Tiket pulang pergi ini benar-benar menghabiskan semua tabungan saya, jadi saat kalian menonton video log ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Lihat biasanya yang duduk di sebelah. Bukan om-om tante-tante ya anak kecil kali ini. Ternyata ada cewek cantik. Kayaknya kali ini saya beruntung banget. Silahkan semua penumpang simpan handphone dan kencangkan sabuk pengaman. Oke, gak usah ngomong dulu. Makin main makin seru. Apa yang terjadi, penumpang yang terhormat? Pesawat sekarang mengalami turbulensi, ada sedikit goncangan. Silahkan kencangkan sabuk pengaman dan jangan berjalan-jalan di kabin. Mohon kerjasamanya, terima kasih. Apa yang terjadi, apa-apaan ini? Gimana sih? Apa yang terjadi, penumpang yang terhormat? Sekarang pesawat mengalami keadaan darurat menyebabkan kabin Semua kehilangan pakai tekanan. masker oksigen. Gimana caranya pakai? Saya gak bisa pakai masker. Penumpang yang terhormat, sekarang pesawat mengalami keadaan darurat, menyebabkan kabin kehilangan tekanan, semua pakai masker oksigen. Silahkan kencangkan sabuk pengaman dan jangan berjalan-jalan di kabin. Tante, silahkan duduk dan pakai masker oksigen. Om San? Di mana kamu, Om San? Tante? Silahkan duduk, Om San, makin main makin seru. Shen Hou. Mas Mbak, silahkan segera kembali ke kursi dan kencangkan sabuk pengaman. Mas Mbak, kalian terlalu berbahaya, cepat kembali ke kursi. Kencangkan sabuk pengaman. Penumpang yang terhormat, sekarang pesawat mengalami keadaan darurat, menyebabkan kabin kehilangan tekanan, silahkan pakai masker oksigen. Kencangkan sabuk pengaman dan jangan berjalan-jalan di kabin. Penumpang yang terhormat, sekarang pesawat mengalami keadaan darurat, menimbulkan dekompresi kabin, mohon kenakan masker oksigen Anda. Kenakan sabuk pengaman, jangan berjalan-jalan di dalam kabin. Dengan senang hati kami informasikan Kapten telah melakukan pembuangan bahan bakar darurat. Saat ini pesawat mengalami kerusakan. Telah hampir teratasi. Bandara Internasional Pudong Shanghai. Mohon kenakan sabuk pengaman dan menunggu pendaratan. Kita bisa dibilang sudah melewati maut bersama. Ya, kita selamat. Membuatku sangat ketakutan.
takut. Baiklah, perhatikan batas bangunlah. Shen, bos, kunjunganmu ke tempat ini tidak terlalu menyenangkan ya? Shenhou, aku akan membantumu sekali lagi. Surat ini untukmu. Surat ini tolong berikan kepada Yan Xian. Tidak perlu berterima kasih padaku. Selamat ya. Selamatmu ini bisa lebih tulus tidak? Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Yan Xian? Setiap kali aku berhasil mendekatinya, dia malah menjauhkanku lebih jauh. Sekarang aku tidak tahu apakah dia punya perasaan padaku, meski hanya sedikit. Selain hubungan kerja. Ayo. Aku bilang padamu tidak perlu mengeluh selama kamu pergi. Ada kabar baik, desainer yang menggugat Shenxi telah menarik gugatan dan memberikan lisensi kepada Shenxi. Desainer itu namanya siapa ya? Yuan, Itu Xiao Xiao. Semuanya Xiao, aku bilang desainer itu. Maksudku pasti Xiao Xiao yang membantu. Desainer ini aku tahu namanya Zuo Yuan. Dia ini karakternya sangat aneh. Dulu dia bagian dari Shenxi, dia dan Xiao Xiao juga punya hubungan tertentu. Orang Shenxi menggugat Shenxi. Logikanya apa ini? Begini, Zuo Yuan ini tahun lalu sudah menyatakan bahwa inspirasinya habis setelah kontraknya berakhir. Dia tidak memperpanjang kontrak dengan Shenxi. Shenxi kemudian merekrut desainer baru dalam produk barunya. Secara diam-diam menggunakan materi yang ditinggalkan Zuo Yuan, sehingga Zuo Yuan sangat marah. Kudengar ibuku menggunakan banyak koneksi, memanfaatkan banyak kenalan. Harapannya adalah agar Zuo Yuan ini bisa memberikan kelonggaran, tapi siapapun yang mencoba membujuknya tidak ada gunanya. Apa hubungan Yan Xian dengannya? Kenapa Yan Xian bilang langsung berhasil? Zuo Yuan ini dia sangat keras kepala. Tapi sejujurnya, dia orang yang sangat emosional. Kalau Xiao Xiao yang memintanya, mungkin dia akan memberikan muka kepada Xiao Xiao, tapi Xiao Xiao pasti sudah berusaha keras. Katakan sesuatu padanya. Oke, aku akan bilang. Cepat katakan. Shenhou. Mas sudah lama bicara tapi belum sampai ke intinya. Yan Xian sudah susah payah membantumu. Apakah dia tidak punya perasaan padamu? Apa yang aku katakan padamu 3 tahun lalu? Hari ini aku masih akan mengatakan hal yang sama. Kamu benar-benar bodoh. Ayo kita minum, tidak perlu dia. Mau ke rumah Tante Fang, aku antar kamu. Ayo. Ini yang Wei Tong minta aku berikan padamu. Pengantin wanita, Wei Tong pengantin pria, Zhao Yuan pengantin wanita, Wei Tong pertama kali lihat, Xiao Yuzi pengantin wanita, Wei Tong Yushen terlihat begitu gagah. Agak tidak biasa. Xiao Xiao. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Shenxi urusan hak cipta dan penarikan tuntutan. Kan kamu yang membantu. Sebenarnya aku agak malu. Kamu sudah membantu Shenxi begitu banyak. Ibuku masih saja mencurigaimu. Sebenarnya, dalam arti tertentu kecurigaan ibumu tidak salah. Aku memang meyakinkan Bos Wang untuk tidak berinvestasi di Shenxi dan juga meyakinkan beberapa orang yang awalnya berminat berinvestasi. Karena Cindy setuju. Syarat investasi di Shenxi adalah harus menjadi satu-satunya investor Shenxi. Kamu tidak hanya membantu urusan hak cipta Shenxi, tapi juga meyakinkan Cindy untuk berinvestasi di Shenxi. Ini sangat membantu reputasi Shenxi. Bagaimanapun aku tetap ingin berterima kasih padamu. Sebenarnya itu keputusan Cindy, aku hanya melakukan pekerjaan saja.
Bukan untukmu. Apakah kamu bekerja secara resmi atau tidak? Atau untukku? Rasa terima kasihku padamu tetap sama. Hari ini, aku akan tinggal di sini menemani ibuku. Kalau kamu bisa pulang lebih awal. Aku akan tinggal di sini menemani kalian, tenang saja, aku tidak akan muncul. Aku sudah siap membawa iPad. Kerja dan temani sekaligus. Bukan aku. Ibuku sekarang dia tidak ingat apa-apa. Kamu tidak perlu melakukan ini. Cepat masuk, jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Apa yang terjadi? Bisakah kamu membelikanku ikan? Ibuku ingin makan ikan. Tidak masalah, kamu mau makan apa? Aku. Aku ingat ikan kan? Jaga barang-barangku ya. Apel hari ini manis. Rambutmu kenapa berantakan? Ambil sisir, aku akan menyisirnya untukmu. Ambil sisirnya. Ayo mama, geser kakimu. Duduk di sini. Tangan. Xiaen cantik sekali. Sangat baik. Xiao Chenku sangat pintar. Begitu pintar. Nanti masuk universitas pasti bisa. Universitas terbaik. Aku dan ayahmu sudah berdiskusi. Kedepannya, kamu harus berani. Dengan percaya diri. Mengejar mimpimu. Melakukan apa yang kamu inginkan. Kami akan di rumah. Menunggu dengan sabar. Tidak akan menghalangimu. Kalau begitu kamu harus baik-baik dengan ayahmu. Xiao. Siapa? Kamu siapa? Mama. Kamu terlihat familiar. Pernah makan di rumah kami. Kamu teman sekelas Xian kan? Benar-benar ibu, dia teman sekelasku, kamu ingat ya? Kamu masih ingat aku? Jangan pergi. Makan di sini saja. Makan di sini, jangan pergi. Oke, Tante Fang. Ibu, dia baru saja membeli ikan untuk kita. Kamu tadi kan ingin makan ikan. Ayo cicipi dulu, ayo ibu. Bagaimana? Rasanya lumayan ya? Satu lagi. Pak Yan? Ikan ini tidak segar. Pak Yan? Bukan ibu.
Takian. Ibu ayah tidak ada. Dia sedang dinas luar. Tidak dinas luar. Dia sedang dinas luar. Dia memang tidak dinas luar. Aku akan telepon dia. Kamu telepon ini kamu bohong padaku. Aku tidak bohong. Kalian semua membohongiku. Ibu tidak bohong. Dia tidak dinas luar. Dia sudah meninggal dia. Aku ambil tisu. Darah? Kamu harus bertahan sebentar lagi sampai rumah sakit. Bertahan. Percepat. Anak muda kamu jangan panik, jangan panik. Salahku kamu tidak salah. Kamu jangan panik. Sebentar. Beritahu keluargaku untuk datang. Kamu istriku. Dia mungkin akan memukulmu. Tapi dia memang pemarah. Tapi hatinya sangat baik. Dia akan memukulmu. Kamu tidak boleh membalas. Tidak, kamu tidak boleh memukulnya. Tidak. Kamu tidak boleh memukulnya. Saya punya seorang putri. Putri saya baru saja mengikuti ujian nasional. Hasilnya lumayan bagus. Tapi saat penempatan, saya pergi ke dinas pendidikan. Saya mencari orang, tapi tidak berhasil menyelesaikan ini. Saya tidak berhasil. Tolong usap kepalanya untuk saya. Katakan padanya. Belajar yang rajin. Perlihatkan padaku. Oke. Baik.